Fitran 97 FM, inspirasi keluarga Anda, mitra malam jendela keluarga belajar hidup lebih arif bersama Haris Purnama. Edisi hari ini 13 Desember 2011, hari Selasa, hari spesial bagi kita karena setiap hari Selasa kita akan ngaji dalam program Tafsir Al-Quran Aplikatif yang dipersembahkan oleh Danish Collection bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan Al-Quran Al-Wahyu, Ustadz Muhammad Nur Fuad, dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Luqmanul Hakim, Pesantren Hidayatullah Surabaya. Alhamdulillah, malam ini saya sudah bersama beliau dan pastinya selama 1 jam ke depan kita akan ajak beliau berbagi ilmu di sini. Kita ngaji bersama beliau. Dan semua yang sudah memiliki buku, silahkan Anda sudah mulai bisa buka-buka bukunya. Insya Allah kita akan awali dengan kajian tafsir Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Ya keluarga mitra, sekarang saya bersama Ustadz Muhammad Nur Fuad. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Ustadz malam ini? Alhamdulillah, cerdas, sukses, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dari Surabaya ke sini, kalau hari-hari di sini di Batu ini hujan. Surabaya gimana Ustadz? Tadi waktu berangkat belum hujan. Belum hujan Belum ya? hujan. Tapi biasanya memang hari-hari atau malam-malam begini selalu hujan atau memang Ya, panas? kadang-kadang ya. Kalau di Batu suasananya lebih dingin, lebih nyaman tadi ya. Lebih segar. Lebih segar. Fisik dan rohani. Insya Allah. Ya, untuk lebih menyegarkan kita, kita harus senantiasa bertambah ilmu, Tat. Ya. Maka malam hari ini kita akan awali kajian kita tafsir Al-Quran Aplikatif ini. Pastinya tetap menggunakan buku panduan kita nih Ustadz ya? Insya Allah ya. Iya. Baik Ustadz, ini yang akan kita kaji di awal-awal ini ada surat Al-Alaq ya Ustadz ya? Betul, ayat betul. 1 sampai dengan 5 Ya. Barangkali nanti kalaupun misalnya tidak sempat semuanya, ya berarti kita akan dapatkan kajian secukupnya karena waktu kita cuma 1 jam Ustadz. Betul, betul. Baik Ustadz, monggo ini diawali kajian mulai dari halaman berapa? Halaman 17. Halaman 17 Quran surat Al-Alaq atau surat ke-96 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Namun insya Allah kita malam ini 2 ayat saja, tapi lengkap dengan 6 komponen itu, mulai baca ayat, terjemahnya, terjemah perkata, pesan ayat, aplikasi dan seterusnya. Tapi kita awali dulu dengan saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga mitra yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian tafsir Al-Quran Aplikatif. Sekedar pengantar, saya boleh bertanya, keluarga mitra, apakah keluarga mitra pendengar ingin mencintai Allah dan dicintai Allah? Tahukah bagaimana caranya? Tentu adalah kita memahami firman-firmannya. Pada malam ini insya Allah kita akan bersama-sama untuk mengkaji sebagian kecil dari firman-firmannya, yaitu pada surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 2 saja. Saya persilakan halaman 17. Bisa dilihat keluarga mitra, poin A, halaman 17. Simak dan tirukan bacaan ayat-ayat berikut dengan tartil. Saya akan membacakan per ayat
kemudian keluarga mitra pendengar menirukannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Silakan ditirukan. Khalaqal insana min 'alaq. Silakan ditirukan. Keluarga mitra, coba kita ulangi lagi dan ditirukan. Ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Silakan ditirukan. Lanjutannya, ayat 2, Khalaqal insana min 'alaq. Keluarga mitra yang dirahmati Allah, dengan mengulang-ulang maka insya Allah kita akan lancar bacaan dan pada saatnya kita akan hafal. Berikutnya kita mencoba hafal dan faham terjemah dua ayat tersebut. Sekali lagi, hafal dan faham atau faham dan kemudian hafal terjemah dua ayat tersebut. Caranya, saya akan membaca ayat pertama dan keluarga mitra pendengar membaca terjemah pada bagian B. Bagian B itu tertulis bacalah dengan keras terjemah ayat di atas berikut ini. Jadi saya ulangi, saya akan membaca ayatnya dan keluarga mitra membaca terjemah ayatnya. Nah, membaca. Silakan disimak ayatnya kemudian silakan dibaca. Saya akan baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Silakan dibaca terjemahnya ayat pertama. Ayat berikutnya, ayat kedua. Khalaqal insana min 'alaq. Silakan dibaca terjemahnya nomor 2. Baik keluarga mitra, sekarang kita mencoba berlatih menerjemahkan. Silakan ditutup. Baik, iya keluarga mitra, sekaligus juga untuk bisa membuat Anda bisa mengulang-ulang saat ini ya. Iya. Kita berikan juga jeda, keluarga mitra mengulang. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Dengan seringkali diulang bisa semakin mudah hafal Ustaz ya. Mudah hafal dan faham dan bacaan serta terjemahnya. Nanti kita akan juga teruskan dengan membaca artinya atau terjemah dari ayat tadi sekaligus juga ulasan yang lainnya. Keluarga mitra, kita break sejenak dulu untuk memberikan Anda kesempatan juga untuk mengulang-ulang kembali bacaan yang sudah kita bacakan. Mitra 97 FM, inspirasi keluarga Anda, mitra malam, jendela keluarga, belajar hidup lebih arif dalam kajian tafsir aplikatif yang dipersembahkan oleh Danus Collection, bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan Al-Quran Al-Wahyu bersama Ustadz Muhammad Nur Fuad, dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Luqmanul Hakim Pesantren Hidayatullah Surabaya. Keluarga mitra, kita masih belajar di awal-awal kesempatan, jadi bagi Anda yang baru saja menemukan frekuensi ini belum terlambat. Kita membaca 2 ayat dari surat Al-Alaq ayat 1 dan 2, bahkan kita akan juga ikuti lanjutannya untuk membaca terjemah dari 2 ayat ini dan beberapa hal terkait dengan penjelasan dari surat Al-Alaq ayat 1 hingga 2 tadi dan bagaimana juga dengan lafdhiyahnya masing-masing kata. Saya persilakan bagi keluarga mitra yang ikut bergabung bersama kami melalui semua channel. Saya sudah mulai buka untuk Anda SMS, telepon, Yahoo Messenger dan semuanya. Saya persilahkan untuk bisa kita buka bersama.
Kita lanjutkan kembali, Ustadz. Kita sudah baca tadi 2 ayat Al-Alaq 1 dan 2, Ustadz ya. Betul. Ya, baik keluarga mitra, kita ingin memperkuat pemahaman dan hafalan terjemah ayat tersebut. Silakan coba ditutup terjemahnya. Teks terjemah bagian B nomor 1 dan 2 itu ditutup. Kemudian saya akan membacakan ayat dan persilahkan para mitra menerjemahkan tanpa melihat teks terjemahnya. Saya ulangi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Silakan coba diterjemahkan tanpa melihat teks. Berikutnya, khalaqal insana min 'alaq. Silakan diterjemahkan tanpa melihat teks. Ya. Sekarang saya balik. Keluarga mitra tidak melihat teks ayat atau nas ayat. Saya akan membaca terjemahnya dan dicoba untuk membacakan ayatnya. Saya akan membaca terjemahnya, keluarga mitra membaca ayatnya. Tidak harus urut. Ya. Sekali lagi saya baca terjemahnya dan keluarga mitra tanpa melihat teks ayat membacakan ayatnya. Yang pertama, pertanyaannya adalah, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Silakan baca ayatnya. Pertanyaan berikutnya, simak baik-baik terjemahnya. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Silakan baca ayatnya tanpa melihat teks. Demikian keluarga mitra, mudah-mudahan kita bisa menerjemahkan, hafal dan faham terjemah ayat pertama dan ayat kedua. Kemudian kita masuk pada bagian C, halaman 18. Halaman 18 bagian C, simak, tirukan, hafalkan terjemah lafziyah ayat-ayat berikut. Setelah kita faham dan hafal terjemah ayat per ayat, maka kita memperdalam pada terjemah kata per kata atau lafziyah. Simak dan tirukan serta hafalkan. Ustadz akan membaca perkata sekaligus terjemah perkatanya, kemudian disimak dan ditirukan. Mulai. Iqra, kamu bacalah. Silakan ditirukan. Bi, dengan. Ismi, nama. Silakan ditirukan. Rabbi, Tuhan. Silakan ditirukan. Ka, kamu. Alladzi, Tuhan yang. Khalaqa, dia menciptakan. Berikutnya adalah latihan. Ustadz akan baca per kata ayatnya saja, dan para pendengar, keluarga mitra mencoba menerjemahkan per kata. Halaman 18, baris pertama. Silakan disimak kemudian diterjemahkan. Ustadz akan baca ayatnya saja. Iqra, silakan diterjemahkan. Nah, cek dengan terjemahan yang saya sampaikan, kamu bacalah. Berikutnya bi, silakan diterjemahkan. Dengan. Berikutnya ismi, silakan terjemahkan. Nama. Rabbi, silakan terjemahkan. Tuhan. Berikutnya ka, kamu. Berikutnya alladzi, Tuhan yang. Berikutnya khalaqa, silakan diterjemahkan. Ya. Baik.
Sekarang saya acak. Silakan diterjemahkan pertanyaan saya secara acak, ya. Secara acak. Silakan diterjemahkan. Tetap baris pertama. Secara acak, khalaqa, silakan diterjemahkan. Ya, cocokkan jawaban Anda dengan jawaban berikut ini. Dia menciptakan. Ya. Berikutnya, Iqra, silakan diterjemahkan. Cocokkan jawaban Anda dengan berikut ini. Kamu bacalah. Alladzi, silakan terjemahkan. Cocokkan jawaban Anda dengan berikut ini. Tuhan yang. Berikutnya, bi, silakan diterjemahkan. Cocokkan terjemahan Anda dengan berikut ini. Dengan. Berikutnya, ka. Cocokkan dengan jawaban berikut ini. Kamu. Pertanyaan berikutnya, ismi, silakan diterjemahkan. Cocokkan jawaban Anda dengan berikut ini. Nama. Rabbi, silakan diterjemahkan. Cocokkan jawaban Anda dengan berikut ini. Tuhan. Ya. Baik, keluarga mitra, satu ayat sudah kita pelajari lafziyahnya. Iqra bi ismi rabbi ka alladzi khalaqa. Jika kita sudah mencoba mengulang-ulang tadi dan menerjemahkan, insya Allah kita sudah mulai bisa menerjemahkan satu ayat ini, Ustaz, ya. Insya Allah. Paling tidak kita tahu masing-masing tadi artinya, kemudian kita merangkaikannya. Iya. Ketika kita sebut Iqra bismi rabbi, maka kita langsung bisa menulis kamu bacalah dengan nama Tuhan. Mu-nya belum, K-nya belum dibaca tadi. Baik. Ini kita akan break sejenak lagi untuk membuat keluarga mitra mengulang-ulang lagi, Ustaz. Ya, betul. Biar betul. Yang lainnya barangkali di sini sekarang mendengarkan radio tidak sendirian, Ustaz. Ya. Bisa saling bergantian begitu ya. Oh ya, jadi bisa asistensi atau berpasangan. Mungkin ada dua orang di rumah itu sama-sama mengikuti A dan B misalnya. A membaca ayat perkatanya, B menerjemahkannya. Kemudian kebalikannya, B membaca ayat perkata, A menerjemahkannya. Baik, bisa dicoba ya. Misalnya saya A, saya bilang Iqra, Anda langsung terjemahkan kamu bacalah. B dengan ismi nama Robbi Tuhan ka engkau. Bolak-balik, dimulai sekarang. Mitra 97 FM, inspirasi keluarga Anda, mitra malam jendela keluarga, belajar hidup lebih arif dalam kajian tafsir aplikatif yang dipersembahkan oleh Danish Collection bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan Al-Quran Al-Wahyu bersama Ustadz Muhammad Nur Fuad, dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Lukmanul Hakim Pesantren Hidayatullah Surabaya. Keluarga mitra, saatnya sekarang Anda bisa bergabung langsung melalui telepon, Yahoo Messenger, Facebook, dan SMS. Insya Allah kami berikan cukup waktu sekitar 30 menit ke depan bagi Anda yang ingin bertanya langsung, mengkaji atau apapun yang akan Anda tanyakan terkait dengan kajian kita malam hari ini. Silakan manfaatkan. Keluarga mitra, terlebih dahulu saya bagi untuk Anda satu informasi. Besok tanggal 26 hingga tanggal 31 Desember 2011, gelombang pertama Limanda dibuka. Bagi keluarga mitra yang memiliki putra-putri usia 10 hingga 18 tahun, kesempatan bagi Anda untuk mengajak mereka memanfaatkan waktu liburan. Ada ngajinya, training pemantapan mental spiritual, outbound, fun games, rafting, dan seterusnya. Hanya
di Pesantren Hidayatullah Batu. Tanggal 2 hingga 7 Januari gelombang 2 pun juga ada kesempatan bagi Anda yang tidak mengikuti di kesempatan pertama. Informasi lengkapnya Anda bisa menghubungi Kang Hamid 087889867999. Ya, keluarga mitra, kita langsung menuju ke beberapa keluarga mitra pendengar yang sudah bergabung berbagi bersama kami, sekaligus juga akan kita lanjut kembali menyimak sekaligus belajar terjemah lafziyah aplikatif bersama Ustadz Muhammad Nur Fuad. Ya Ustadz, sambil kita nanti akan terus lanjutkan apa yang sudah kita pelajari, kita masih menerjemahkan lafziyah satu ayat saja Ustadz ya. Ya nanti kita akan lanjutkan yang lainnya. Tapi kita menginjak ke beberapa keluarga mitra Ustadz. Iya. Yang pertama kita menuju ke Mbak Niha yang ada di Malang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, pertanyaannya ini agak ke fikih nih Ustadz ya. Bagaimana Ustadz hukumnya wanita yang haid ikuti ngaji tafsir Al-Quran malam seperti ini melalui radio, ini gimana Ustadz? Ya, kalau melalui radio silakan aja, bagus saja. Insya Allah dapat pahala kalau niatnya ikhlas, karena termasuk kategori belajar ya? Menuntut ilmu. Amin. Dapat pahala, dapat ilmu, insya Allah. Insya Allah, baik. Jadi jangan khawatir ya Mbak Niha ya, atau keluarga mitra yang lain. Waduh, saya ini masih tidak suci dan seterusnya ya. Tapi insya Allah amalnya mendapat pahala. Berikutnya ada Mas Ikhwan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadz, saya ini orang masih awam dalam hal tajwid. Nah, mau bertanya, di dalam buku sistematika ini dan seterusnya halaman 2 disebut huruf muqoto'ah. Itu artinya apa, Tat? Ya, huruf muqoto'ah. Huruf itu artinya huruf. Muqoto'ah itu yang membacanya dipotong-potong satu huruf. Contohnya alif, lam, mim. Nah, itu huruf muqoto'ah yang membacanya dipotong-potong satu huruf. Dalam Al-Quran itu banyak seperti Yasin, Ha, Mim dan seterusnya. Itu namanya huruf muqoto'ah. Mas Ikhwan, terima kasih. Berikutnya ada Mas Afik Syafi'i. Assalamualaikum Ustadz Fuad. Waalaikumsalam. Bagi kami yang belum memiliki buku, ini apakah bisa Ustadz menggunakan terjemah atau tafsir biasa itu yang ada terjemahannya ya? Sepertinya agak bingung Ustadz mengikuti tanpa buku panduan, karena setiap yang diajarkan Ustadz ini nampaknya harus nyimak buku nih. Gimana Ustadz? Ya, kalau boleh menggunakan buku tafsir ya silakan saja. Masa dilarang kan begitu. Tapi kalau mau misalnya lebih maksimal, mungkin membutuhkan buku panduannya gitu. Di sini ada 3 buku dalam satu paket ya, sekaligus juga VCD-nya bagi keluarga mitra yang ingin mendapatkan untuk mempermudah Anda belajar. Ada beberapa buku utama sebagai panduan tafsir Al-Quran aplikatif, kemudian kunci menerjemahkan Al-Quran metode Al-Wahyu, dan juga satu buku lagi yakni sistematika belajar memahami Al-Quran metode Al-Wahyu. Keluarga mitra bisa dapatkan hanya di Radio Mitra 97 FM. Juga ada VCD-nya. Anda bisa praktek bersama putra-putri mungkin, atau teman-teman sekolah Anda, dan guru-guru di TPQ bisa jadi Ustadz ya? Bisa di TPQ, SMP, SMU, Tsanawiyah, Aliyah dan masyarakat umum sebagai rahmatan lil alamin. Insya Allah. Baik keluarga mitra, silahkan Anda ikut berbagi bersama kami. Ada beberapa keluarga mitra juga yang sudah menyapa. Mas Anton yang ada di Bekasi, terima kasih Mas Anton menikmati Mitra FM, Mitra Malam hari ini. Juga ada Pak Yusef Riana yang ada di Jakarta, malam ini juga menikmati kajian kita tafsir aplikatif ya. Salam juga untuk Ustadz ini dari Pak Yusef. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Yusef? Semoga malam hari ini menyimak sampai selesai. Beberapa orang keluarga mitra berikutnya juga ada yang bergabung. Aisyah Mufa
kemudian Albana dan beberapa orang keluarga mitra yang lain. Terima kasih. Kita akan lanjutkan kembali tafsir aplikatif kita, masuk ke pendalaman atau pesan-pesan ayat nih Ustaz. Ya, pesan ayat. Tapi sebelum pesan ayat, mungkin tetap bagian C. Silakan coba dilatih membaca, ya, membaca tanpa harokat ini. Dengan sering mengulang, maka kita akan hafal bacaannya. Dan tadi sudah bekal terjemahnya. Coba silakan baca itu per kata seperti Iqra. Nah, silakan dibaca, kemudian nanti betulkan dengan apa yang saya baca. Satu baris saja. Ya, silakan mulai dari Iqra. Ya, Iqra. Berikutnya baca. Nah, cocokkan atau koreksi dengan yang berikut B. Ya. Berikutnya cocokkan dengan ismi. Berikutnya cocokkan dengan bacaan Rabbi. Berikutnya cocokkan dengan K. Berikutnya Alladzi. Berikutnya ya. Dengan demikian keluarga mitra telah berlatih membaca tanpa harokat. Tanpa harokat. Berikutnya adalah di situ ada warna. Iqra itu tertulis warna merah. Itu menunjukkan, warna itu menunjukkan bahwa Iqra atau kata yang ditulis warna merah itu adalah fi'il atau kata kerja. Kemudian ada kata-kata dalam kotak itu, ada blok hitam. Blok hitam itu adalah indikasi atau menunjukkan bahwa kata tersebut adalah isim, kata benda. Selain blok hitam dan warna merah, maka kata itu menunjukkan huruf atau kata depan secara aplikatif. Jadi ada maknanya, ada maksudnya warna itu. Iya, baik. Nanti kita akan perjelas lagi apa makna dari setiap kata yang ada di ayat pertama ini dan sekaligus juga pesannya selepas yang berikut ini. Mitra 97 FM, inspirasi keluarga Anda, mitra malam jendela keluarga, belajar hidup lebih arif dalam kajian tafsir aplikatif yang dipersembahkan oleh Danis Collection bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan Al-Quran Al-Wahyu bersama Ustadz Muhammad Nur Fuad, dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Luqmanul Hakim Pesantren Hidayatullah Malang. Warga mitra, malam ini kita sudah belajar satu ayat dari surat Al-Alaq. Ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan masing-masing kita sudah mencoba untuk memahami atau mengetahui bahkan menghafal per kata. Iqra bi ismi rabbika alladzi khalaqa. Nah, dari sekian banyak kata-kata ini, maka sesering kali kita mengulanginya, maka akan memudahkan kita untuk senantiasa hafal. Bahkan tadi kita sudah belajar membaca tanpa harokatnya tadi ya? Betul, tanpa harokatnya. Nah, itu bisa dicoba dengan buku ini. Iya. Karena itu keluarga mitra, kalau Anda ingin lancar untuk mempelajari ini, pastikan Anda juga mendapatkan bukunya atau bersama bukunya Anda bisa dapatkan di Radio Mitra 97 FM. Harganya Rp35.000, ada diskon 10% untuk Anda. Berikutnya Ustadz, kita masuk ke bagaimana kita mengetahui pesan ayat. Ini kita masih ayat yang pertama Ustadz. Pesannya ya, apa nih Ustadz? Iya, pada halaman 18 itu kita latihan menerjemah, latihan membaca ayat tanpa harokat, latihan menentukan jenis kata. Maka pada halaman 20, ya, halaman 20 bagian D itu adalah kunci terjemah. Kunci terjemah ini sebagai referensi saja. Kalau lupa latihan menghafalnya, maka bisa lihat kuncinya. Kita masuk pada bagian E, halaman 21. Halaman 21 bagian E, baca dengan keras pesan ayat di atas seperti di bawah ini dan pahami. Jadi dibaca dengan keras karena ini mengembangkan kecerdasan auditori.
Jadi ayat 1 sampai dengan ayat 5 surat Al-Alaq itu kita kasih judul yang tertulis dengan warna merah, itu judulnya adalah Makrifat atau Mengenal Allah, Manusia, dan Alam. Ini judul ayat 1 sampai dengan ayat 5. Kemudian dalam memahami pesan ayat-ayat dalam surat Al-Alaq, ini kita bikin format. Formatnya diawali dengan judul dari kelompok ayat tadi. Kemudian ada 3 poin pesan. Nah, 3 poin pesan. Nah, poin pesan ini berfungsi atau bertujuan untuk beberapa hal, meningkatkan akidah, meningkatkan ibadah, meningkatkan akhlak. Nah, karenanya diarahkan ke sana. Nah, cara kita memahaminya adalah saya persilakan para pendengar keluarga mitra untuk tidak malu menirukan sambil proses memahami. Jadi saya akan membaca poin nomor 1, kemudian ditirukan meskipun saya tidak mendengar. Ya, karena ini proses memahami. Baik, dimulai. Nomor 1, perintah kepada Nabi Muhammad SAW. Silakan ditirukan. Dan umatnya untuk membaca Al-Quran, merenungkan penciptaan manusia dan alam semesta dengan menyebut nama Allah. Ya. Kemudian saya persilakan para pendengar keluarga mitra untuk membaca sekali lagi. Nanti setelah itu akan ada tanya jawab. Silakan dibaca dengan suara keras untuk didengar sendiri. Ya, mulai nomor 1, silakan. Ya, jika Anda berdua atau bertiga atau berkelompok di rumah, bisa diulangi sekali lagi dengan cara asistensi atau berpasangan. 1 pasang 2 orang. 1 orang, katakanlah A, membaca, kemudian B menyimak, kemudian bergantian B membaca, A yang menyimak. Nah, atau saya persilakan 30 detik. Setelah itu akan ada tanya jawab supaya aktif. Silakan dibaca sekali lagi. Ya. Baik. Berikutnya, untuk proses memahami secara interaktif dan aktif adalah silakan buku ditutup. Ustadz akan bertanya. Bukunya ditutup, kemudian Ustadz akan bertanya. Dan silakan mencoba menjawab. Kalau bisa menjawab dapat 2 pahala. Kalau jawabannya salah, kalau menjawab benar dapat 2 pahala. Kalau jawabannya salah dapat 1 pahala. Kalau tidak menjawab tidak dapat pahala. Tinggal pendengar milih yang mana. 2 pahala, 1 pahala atau tidak dapat pahala. Silakan bukunya ditutup, Ustadz akan bertanya. Sebutkan ayat yang menjelaskan pesan perintah kepada Nabi Muhammad dan umatnya untuk membaca Al-Quran, merenungkan penciptaan manusia dan alam semesta dengan menyebut nama Allah. Silakan menyebutkan ayatnya, didengar sendiri tanpa melihat buku. Ya, silakan. Nah, jawabannya adalah sebagai berikut. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, saya balik. Buku tetap ditutup. Nah, kita ingin mempersegar sekaligus mengevaluasi sejauh mana kita menyerap materi ini. Nah, silakan dijawab pertanyaan berikut. Jelaskan pesan penting ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, atau ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq menjelaskan pesan penting apa. Silakan disampaikan walaupun tidak harus persis secara redaksional. Ya, silakan dijawab. Saya ulangi.
ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq menjelaskan pesan apa? Silakan dijawab. Ya. Jadi jawabannya adalah walaupun tidak sama persis secara redaksional, tapi paling tidak kontennya, isinya sama, yaitu perintah kepada Nabi Muhammad dan umatnya untuk membaca Al-Quran, merenungkan penciptaan manusia dan alam semesta dengan menyebut nama Allah. Penjelasan singkat dari pesan ini adalah bahwa kita umat Islam yang mengaku umat Nabi Muhammad diperintahkan untuk selalu membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kajian tafsir ini adalah bagian dari membaca Al-Quran dan merenungkan maknanya. Juga kita diperintahkan merenungkan penciptaannya berupa matahari, bagaimana bersinar dengan energinya, bulan dengan cahayanya, lautan dengan segala keindahan dan manfaatnya. Itu semua kita renungkan, kita baca, kita teliti, dan hasil dari penelitian, dari perenungan itu akan mengantarkan kepada kita kepada sebuah kesimpulan bahwa semua yang ada di muka bumi langit ini adalah ada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita manusia adalah makhluknya, dan alam semesta adalah tempat tinggal kita, juga makhluknya untuk kita manfaatkan sebagai sarana kita beribadah kepadanya. Demikian gambaran pesan satu ayat ini. Ya, keluarga mitra, kita telah belajar satu ayat malam hari ini. Semoga ayat yang kita pelajari, kita pahami, kita kemudian bisa aplikasikan dalam keseharian kita. Perintah kepada Rasulullah dan umatnya untuk membaca Al-Quran, maka barangkali ini adalah awal bagi kita membuat deklarasi kebaikan setiap malam. Ya. Yakni membaca Al-Quran mungkin ba'da maghrib mungkin saja ya. Atau yang lainnya. Kita sudah berada di menit ke-54 sekarang. Sebelum berakhir barangkali ada pesan penting dari kajian kita malam hari ini, Ustaz. Iya. Jadi setelah kita paham pesan, saya bertanya kepada keluarga mitra, apakah keluarga mitra ingin mendapatkan pahala mengamalkan pesan? Kalau saya boleh tanya kepada Mas Haris? Pasti. Pasti. Kalau ingin mendapatkan pahala mengamalkan pesan, caranya mudah. Mari kita berniat mengamalkan pesan ayat tersebut. Bagaimana niatnya? Maka sudah ada petunjuknya pada halaman 22. Nah, halaman 22 itu ada contoh-contoh mengamalkan pesan ayat yang menjadi rencana amal soleh. Mari saya mengajak Mas Haris dan keluarga mitra untuk mengamalkan pesan ayat dengan cara berniat. Niatnya adalah menirukan apa yang saya baca sesuai dengan teks di situ. Ya, kalau misalnya keluarga mitra ada di rumah bersama anak-anak, lebih suasana seru, bisa salaman sama-sama berniat. Seperti saya di studio ini bersalaman dengan Mas Haris. Bayangkan saya dengan Mas Haris salaman untuk berniat mengamalkan pesan. Ditirukan Mas Haris ya. Iya. Saya berniat membaca Al-Quran setiap hari. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itulah kita telah mengamalkan pesan ayat, yaitu diawali dengan niat untuk membaca Al-Quran, melaksanakan perintah membaca dan merenungkannya. Baik, semoga kita nanti tidak merasa berat pasti dalam perjuangan saja. Iya. Tapi istiqomah untuk kemudian terus menyemangati diri membaca Al-Quran setiap hari. Apa 1 ayat, apa 5 ayat, apa 10 ayat. Yang penting kan setiap hari baca Al-Quran. Itu niat kita. Baik. Terima kasih Ustadz atas waktunya malam hari ini. Kita akan sambung lagi ngaji kita di hari Selasa yang akan datang. Insya Allah. Masih banyak ayat-ayat yang belum kita pahami, yang belum kita pelajari. Ini masih satu tadi ya. 1 ayat dan langsung diamalkan. Insya Allah. Baik, keluarga mitra, akhirnya dengan seiring berakhirnya program siar ini, sudah ada satu kesepakatan lagi di antara kita dalam hati juga. Insya Allah kita mulai besok akan mengamalkan apa yang kita pelajari hari ini, yakni membaca Al-Quran setiap hari, Ustaz ya. Iya.
Semoga kebersamaan kita memang memberi inspirasi dan memotivasi kita untuk terus tumbuh menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Amin, amin, amin. Allahumma amin. Sekali lagi Ustadz, terima kasih atas waktunya dan selamat jalan, selamat berjuang. Insya Allah ketemu lagi di hari Selasa yang akan datang. Terima kasih. Dan keluarga mitra, saya juga demikian ucapkan terima kasih atas segala kebersamaan Anda keluarga mitra. Semoga lain waktu kita bisa berjumpa kembali. Dan pastinya hanya kebaikan yang boleh Anda ambil dari sini, selainnya tinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.